Shalom, welcome to Ngobats, ngobrol bareng teman seiman. Teman-teman, sudah follow Instagram Naposo Pejuang? Yuk kita follow dulu di @nhkbppejuang dan subscribe YouTube Naposo Pejuang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram HKBP Pejuang di @hkbppejuang. Ya, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Kita bertemu lagi di podcast Naposo, yaitu Ngobats, ngobrol bareng teman seiman. Hari ini aku Breti Sagala, tidak sendirian pastinya. Saya ditemani oleh Amang Sintua kita, yakni Amang Sintua Roni Siagian. Hai. Kita boleh kenalan ya Amang ya? Silakan. Halo Mas, selamat malam. Malam, salam. Iya, shalom. Bagaimana kabarnya nih Amang? Sehat? Sehat. Puji luar Tuhan, biasa. masih Iya. aktivitas selalu ya Amang ya tiap harinya? Masih. Iya. Iya. Oke Amang, kita mau kenalan juga nih dengan teman-teman. Iya. Untuk tema kita hari ini, wow temanya luar biasa sih Mang. Oh iya. Mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman Naposo kita ya Mang ya. Amin. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita mau baca ayatnya dulu nih Mang untuk hari iya. ini. Monggo, silakan. Nah, teman-teman kita mau saling sharing dulu ya Mang ya untuk tema Iya. kita hari ini, yaitu don't worry be happy. Gimana kita mau mengubah rasa-rasa itu menjadi rasa sukacita. Iya. Nah, ini kita mau ambil dari temanya dari ayat 28, Mazmur 28 ayat 7, yaitu Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, itu dia teman-teman, luar biasa ya ayatnya Mang ya, dimana Iya. tema kita hari ini yaitu don't worry be happy. Don't worry, be happy. Don't worry be happy, kayak lagu ya Mang ya. Iya. Don't worry be happy. Wis, Wih, mantap juga nih. mantap ya, mantap. Oke. Iya. Nah, teman-teman, di sini kita mau ngobrol lagi di podcast Naposo ini yang terkait juga dengan pertanyaan teman-teman di IG kita, Instagramnya Naposo AKBP Pejuang ya Amang ya. Iya. Semua kemarin kita selama seminggu 2 minggu ini kita udah sharing mau ada podcast yang sesi kedua. Yang kedua. Dan dengan tema yang don't worry be happy ini antusiasnya lumayan Amang. Oh, begitu dan ya. seru dan karena relate ya Amang sama kehidupan kita kan. Oh iya. Iya, apalagi tengah-tengah kondisi seperti ini ya Mang ya. Betul. Ada yang mungkin baru selesai kuliah dan akan Iya. mencari pekerjaan, ada juga yang Mau masa-masa kuliah. mau kuliah. Iya. Apalagi hari ini Mang kabarnya Iya. ada kabar banyak juga ada kabar sukacita Iya. ya Mang pastinya ya. Iya. Ada yang puji Tuhan sudah lulus dari teman-teman kita. Siapa teman-teman yang udah lulus? Siapa? Wah, selamat untuk teman-teman yang sudah lulus. Kiranya sukses, semangat untuk perkuliahannya nanti. Dan bagi teman-teman yang belum saat ini belum mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan, jangan kecewa ya Mang ya. Jangan Jangan kecewa. berkecil hati, jangan Iya. sedih. Karena pasti akan ada kesempatan baik lainnya. Betul. Nah terkait juga nih tadi Amang pertanyaan yang soal gimana nih Kak, aku belum dapat perguruan tinggi, teman-teman belum dapat nih, masih ada rasa khawatir. Iya. Itu mungkin pernah Amang ada pengalaman dari putra-putri Amang atau Iya. dari teman-teman sekitar, gimana sih Mang bisa mendorong mereka supaya ayo semangat gitu. Iya. Survive. Silakan Mang. Iya, jadi pertama-tama selamat dulu nih Iya, bagi temen keren. adik-adik Betul, yang Bang. diterima di PTN ya. Yeay, selamat. Selamat, sukses buat adik-adik semua. Yes. Tapi sekali lagi Breti tadi yang seperti Breti bilang, Mm-mm. yang belum diterima Betul. itu bukan final, Yes. masih ada harapan lain Iya. dan percaya Tuhan punya rencana tentunya ya. Betul. Oke, jadi kalau dulu pengalaman saya sih memang bikin deg-degan ya. Iya. Kalau mau masuk perguruan tinggi negeri itu kan rasanya kan seperti mau berjuang berat itu. Betul sekali. Nah apalagi sudah mau menjelang pengumuman ya. Iya. Wah itu jantung sepertinya semakin cepat itu berdenyut. Deg-degan ya, Bang? Gitu ya. Jadi nah begitu baca, kalau zamannya saya dulu kan baca koran ya. Oh iya. Nyari. Wah itu susah nyarinya. Tapi sekarang ini kan pakai ini ya Dari gadget. gadget. Iya langsung. Tapi untuk megang gadget itu juga bisa Iya, gemetaran loh. Iya benar Bang. Bisa gemetaran. Iya. Jangankan anak, orang tua lebih gemetar loh sebenarnya. Iya sih benar. Orang tua lebih Betul. was-was. Nah, tapi begitu melihat ada nama anaknya atau melihat dirinya sendiri ada di situ, wah, dia ada sukacita, Yes. ada rasa gembira, senang banget tuh. Iya. Ya itu happy-nya tadi tuh. Happy-nya tadi ya. Happy-nya tadi. Tapi sementara orang yang sudah dicari-cari, terus nggak nemu-nemu juga. Iya. Mana nih apa Diulang. dilakukan baliknya ya? Ya, apalagi ada proses ininya kan karena Oh, iya. pada saat ini kan
internetnya mungkin ada kendala, diulang lagi, nggak ketemu Wah, itu juga. terjadi sekali tuh waktu zaman aku dulu. Iya kan? Lihatnya dulu malah zaman masih di warnet, Amang. Iya. Mas saya enggak ya? Wah, pas ada, syukurlah gitu. Iya. Jadi terus begitu ulang tidak ada, sedih banget. Nah, itu kejadian waktu anak saya yang pertama itu kebetulan kita langsung bisa lihat, oh ada namanya, kita senang ya. Nah yang ketiga, anak saya yang ketiga, waktu itu saya nyari, nggak nemu, nggak ketemu. Akhirnya saya kabari sama mamanya, sama dia, waduh nggak masuk kamu Dek. Wah sedih banget itu. Tapi kemudian ternyata saya yang keliru. Nah kemudian si Ruth sendiri nyari masuk. Nah itu dua perasaan yang begitu cepat berganti. Betul. Antara rasa sedih dan rasa senang, itu cepat sekali. Dari sedih langsung senang gitu. Jadi artinya kalau membalikkan yang sedih seperti itu menjadi senang gampang gitu. Gitu kira-kira pengalaman yang kita lihat dalam hal yang sekarang ini ya. Iya, untuk mendapatkan pendidikan berikutnya ya Bang. Pendidikan itu karena itu satu gerbang yang kita pikir itu gerbang kesuksesan kita dalam tanda kutip loh. Tapi belum tentu itu, nanti kita akan bicarakan. Iya. Wow, keren banget Abang. Iya. Bukan yang sangat menarik. Nah, syukurnya puji Tuhan untuk kita di usia Naposo ini teman-teman, untuk pendidikan berikutnya kita sudah pasti mungkin ada juga tadi ya rasa kekhawatiran itu, tapi ada juga di balik itu ada sukacita ya yang bisa kita rasakan emang dalam merasakan pendidikan, apalagi untuk melanjutkan pendidikan ini tadi. Dan juga tapi setelah kita menjalani perkuliahan ini ya Mang, puji Tuhan udah lulus nih Mang ceritanya ya kan. Setelah udah berkuliah, mungkin ada juga yang merantau. Wah, buat teman-teman juga merantau, pokoknya tetap semangat ya Mang, apalagi jauh dari orang tua ya Mang ya. Itu harus benar-benar survive. Dan juga setelah lulus nanti pasti ada next levelnya ya Mang ya, yang akan kita lakukan, yaitu bekerja. Nah, cuman Amang nih kadang kita ya apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini ya Mang ya, mungkin lagi kondisinya belum mudah untuk mendapatkan pekerjaan secepat itu. Bahkan bisa jadi ya jangankan saat pandemi Mang, mungkin sebelum-sebelumnya ada yang mungkin sudah yang dirasa mungkin untuk dari IPK atau apanya bagus, tapi ya mungkin rezekinya belum di situ. Membutuhkan beberapa waktu lama dulu. Nah, tapi Mang di saat-saat kondisi yang waktu-waktu ini tadi ada rasa masih kecemasan tuh, kekhawatiran. Duh, aku nextnya kerja apa ya? Di mana ya? Ini passionku nggak ya? Pasti mungkin teman-teman ngerasain itu ya Mang ya. Betul. Nah itu gimana sih Mang, ditambah apalagi kita zaman-zaman media sosial saat ini ya. Waduh, ngeliat teman-teman nih udah yang wow gila keren banget nih, udah gaji pertama nih, udah bisa traktir orang tua dan keluarga nih, enak nih. Mungkin kita ada juga rasa seperti itu ya Mang ya. Ditambah atau mungkin melihat ada teman-teman yang udah menikah, wah udah ada punya anak gitu kan. Banyak tuh Mang zaman aku dulu ya. Yang habis kuliah, wah udah langsung tiba-tiba gelar pernikahan gitu Mang. Terus ya. Nah, makanya pasti itu rasa kekhawatiran itu ada ya Mang. Gimana sih biar yang ya mungkin juga ditanya kapan lu kerja? Ayo dong biar kita ngumpul nongkrong, mungkin gitu kali ya Mang. Betul. Ya, tapi dia pengennya ya udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi nggak bisa, masih terngiang itu gimana tuh? Masih terekam juga. Gimana itu? Jadi kehidupan ini kan berjalan terus ya. Tadi kita sudah tinggalkan bagaimana masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Begitu udah masuk, kesedihan atau kesenangannya yang kemarin itu sudah lupa tuh. Sudah lupa. Setelah berapa tahun dia kuliah, lupa tuh. Ada kesedihan dan kesenangan yang baru lagi kan muncul ketika nilainya sudah dapat A, dapat B, itu muncul kesedihan dan kesenangan baru. Kemudian setelah itu mau menjelang kelulusan tuh, mau skripsian gitu kan, atau proposal segala macam, muncul kesedihan, muncul kesenangan. Itu memang selalu bersilih berganti. Nah kemudian setelah bekerja atau sebelum dia lulus gitu kan. Ada yang lama waktunya, kayak saya dulu ya, saya dulu kan lama orang tua sudah ngepus banget, kapan nih selesainya, nggak selesai juga. Nah akhirnya selesai. Setelah selesai, perjuangan kan nggak berakhir. Iya betul. Ada muncul lagi kekhawatiran lagi, gue kerja di mana ini kan? Gue kerja di mana ini? Nah apalagi seperti yang saya ceritakan tadi kan, ada yang lama, sementara temannya sudah bekerja loh. Ini masih mau menyelesaikan kuliah gitu, atau sama-sama udah kuliah, sama-sama udah selesai.
Nah tapi temannya sudah mulai bekerja gitu. Apalagi yang di medsos ada grup. Wah, kalau Amang sendiri dulu mengalami kalau ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Reunian ya Bang. Ada reunian yang seperti itu saya nggak mau. Saya nggak mau. Nanti dulu deh daripada ditanya ini. Iya, itu kan gak enak. Mungkin dia nggak nanya. Dia nggak nanya. Kitanya sendiri sudah merasa gitu loh. Kita sudah merasa khawatir. Padahal belum tentu dia ditanya. Iya sih, kitanya. Betul. Tapi dia perasaan kita sendiri. Nanti apa saya jawab. Jadi kekhawatiran sudah muncul duluan dalam diri kita. Sehingga kita tidak mau ketemu. Nah, padahal itu sesuatu keputusan yang tidak baik. Kita sudah menganggur katakanlah 6 bulan. Nggak dapat kerja. Orang tua juga udah nge-push. Wah, itu bisa stres kita. Nah, kalau kita menjauhi perkumpulan-perkumpulan dengan teman-teman, itu malah membuat kita semakin peluang-peluang kita dapatkan dari informasi itu malah nggak ada. Iya sih, benar-benar. Nah, oleh karena itu jangan menjauhi sahabat-sahabat, karena sahabat itu bisa membuat kita dari yang sedih bisa menjadi senang. Yang tadi don't worry, be happy, bisa be happy gitu kan. Karena kenangan-kenangan dengan teman-teman itu bisa membuat kita happy. Tapi bukan hanya happy-nya. Dengan melihat teman seperti itu. Jadi tertrigger ya Mang. Ya gitu. Kita jadi harus bisa kayak dia nih. Iya. Nah harus ada juga lah keinginan kita untuk gimana ya caranya. Itulah yang disebut dengan growth mindset itu. Growth mindset. Jadi mindsetnya itu tumbuh gitu loh. Tumbuh itu berdasarkan apa tadi? Berdasarkan pertemanan tadi, bukan yang fix. Kalau yang fix itu kan berarti selalu dia pikir saya nggak sanggup, saya gagal. Akhirnya apa? Kesedihan muncul terus, malah bertambah lagi gitu. Nah itulah orang tua juga suka seperti itu, suka membanding-bandingkan. Ini bukan menyalahi orang tua ya, tapi itu fakta loh. Ini orang tua ini kan memang begitulah karakternya. Nah sehingga kita merasa karena dibandingkan sama teman kita menjadi tidak suka sama teman itu kan. Coba, itu kan jadi aneh kita ya. Kita yang tadinya sahabat karena dibandingkan sama teman kita kan jadi kita gak suka sama dia. Nah kita sendiri menciptakan kesedihan-kesedihan kita. Gitu kira-kira Brad. Makanya perlu growth mindset tadi. Harus ada growth mindset. Growth mindset itu apa? Dari diri kita muncul introspeksi diri. Muncul ada yang saya bisa perbaiki enggak. Dari mana kita belajar? Dari teman itu. Itu. Jadi bukan dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, dari belajar, sehingga mempercepat berlalunya kesedihan itu. Gitu, Brand. Karena pastinya teman-teman harus tetap percaya diri tentunya ya, Mang ya. Karena kita pastinya memiliki talenta masing-masing ya kan, Mang. Betul. Jadi jangan jadi jadi kurang percaya diri lah ya, Mang ya. Jadi aduh kayaknya nggak bisa. Padahal kalau misalnya kita surround dari teman-teman yang lain, bergabung dengan teman-teman lain, saling support, bisa jadi support system. Itu yang jadi men-trigger kita sendiri kan untuk harus maju juga nih kayak teman-teman kita. Harus maju terus. Masa dia bisa, gue nggak bisa? Ibaratnya gitu kan. Itu satu. Tapi bukan menimbulkan persaingan gitu loh. Bukan, jangan. Tapi membuat kita termotivasi gitu. Tapi mesti kita ingat satu, Brad. Gimana, Bang? Harus kita ingat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya kan? Betul sekali. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita lama bekerja kita dianggap tidak bagus. Bukan. Ada waktu yang memang yang terbagus gitu loh. Benar. Mungkin 6 bulan kita gak bekerja, 1 tahun gak bekerja. Tapi tahun kedua kita mendapat pekerjaan yang memang benar-benar menurut passion kita. Gitu. Bukan berarti kita, tapi selama kita menganggur itu harus ada muncul pembaruan-pembaruan di dalam diri kita. Betul. Itu yang saya sebutkan tadi growth mindset. Dan mungkin ya di waktu-waktu baik itu tadi diisi dengan mungkin kita menambah keterampilan kita ya, Mang ya. Kita uji asa diri kita lagi, kita refleksi diri lagi. Saya sebenarnya passionnya kemana, ataupun saya kira-kira nanti nextnya bisa kerja apa gitu ya, Bang ya. Pasti kesempatan baik itu akan selalu ada, Mang, dan indah pada waktunya. Ada saya tambahkan lagi, boleh nggak? Boleh banget. Nah, kadang orang mencari pekerjaan itu sudah tertanam memang di pikirannya. Saya harus bekerja gini, itu bagus. Berarti ada satu sasaran, ada satu target. Tapi terkadang bisa juga, gue mau coba ini dulu deh gitu. Mau coba ini dulu deh. Dari sini nanti saya akan lihat perkembangannya gitu. Nah, pengalaman saya waktu mulai bekerja, saya memang cita-citanya saya jadi manajer lah. Tapi kan saya nggak bisa langsung melamar jadi manajer gitu. Pertama sih melamar jadi asisten manajer.
turun lagi kan, nggak dapat jadi supervisor, nggak dapat juga turun lagi kepada vendor kayak foreman gitu. Nah akhirnya jadi saya dulu pernah bekerja sebagai pelayan restoran, mencuci meja, karena saya pikir udah turun grade, tapi tidak apa-apa, segala sesuatunya ada manfaatnya gitu loh. Jadi untuk adik-adik yang memang mau bekerja, lakukan dulu apa yang kamu bisa. Dari situ nanti kamu akan bisa belajar lagi untuk hal-hal yang bagus gitu. Iya, betul banget. betul banget. Keren Bang. Gitulah kira-kira. Yes. Setuju banget teman-teman, dan itu dia lagi tadi. Jadi dari yang kita dari refleksi diri kita sendiri, kita mungkin akhirnya sadar ya Mang, ngapain aku berlarut-larut sedih, khawatir. Toh juga nanti akan ada hal membahagiakan lagi nanti yang akan kita jalani gitu kan. Nah, Amang ini tadi aku mau tanya tadi, Amang tadi katakan sempet sedih juga nih waktu menemukan nama anak Amang tadi. Oh iya. Gak ketemu lah ya beratnya. Sempet sedih tiba-tiba senang. Berarti Amang sendiri sebenarnya pernah sedih dong. Sering. Nah, tapi sering yang malah ya pasti ya. Karena setiap manusia pasti kita punya rasa sedih itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita juga pernah berkenalan dengan Amang juga dengan pengalaman Amang, boleh dijelaskan Mang pekerjaannya saat ini atau kegiatannya? Iya, boleh lah. Boleh dong. Iya, jadi pengalaman saya memang tadi saya udah katakan, saya pernah jadi penjaga toko, toko emas, pernah menjadi toko material. Saya lalui itu karena saya pikir itu satu pembelajaran buat saya. Jadi saya tidak perlu malu untuk memulai pekerjaan yang dianggaplah orang pekerjaan tidak baik. Nah, kemudian ya dari situ saya mulai belajar. Nah, kemudian satu ketika saya pindah-pindah bekerja. Memang ada panggilan-panggilan bekerja. Ya. Setelah ada panggilan bekerja itu saya menjadi memilih-milih gitu. Memilih-milih sehingga saya menjadi sombong. Kemudian Tuhan mengingatkan bahwa harus memilih yang harus kamu tetapkan gitu. Makanya saya bekerja di perusahaan saya sekarang gitu. Itu jadi saya sekarang bekerja di perusahaan pipa baja untuk otomotif gitu. Jadi ada karir di situ ya saya lalui aja gitu Brad. Nah sambil-sambilan karena usia saya sudah mulai mau pensiun nih, ya saya coba melatih karyawan-karyawan kita yang memang perlu dilatih. Akhirnya orang-orang bilang ya udah dibagi aja kepada orang lain ya. Akhirnya saya membuat satu training atau motivasi bagi orang lain. Nah itu datang ya begitu saja. Berarti, jadi sedihnya kembali ke sedihnya tadi. Sedihnya itu seringnya itu baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam kesehatan kita juga sering mengalami seperti itu. Nah, dan itu juga bisa membuat kita berlarut-larut sedih. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Bahwa Tuhan punya, kalaupun kita salah, kalaupun kita sudah tidak baik, tapi Tuhan selalu menyediakan rencana plan B. After plan B, maybe this is another plan C. Selalu ada yang Tuhan sediakan. Betul, Mas. Gitu. Berarti tadi terkait dengan kesibukan Amang saat ini, kegiatan Amang malah memotivasi ya teman-teman dari pekerja di kantor Amang sendiri. Iya, dan juga di luar juga. Di luar juga sebagai trainer, sebagai motivator. Berarti kan harus memotivasi malah ya Bang ya. Padahal Amang sendiri tadi katanya pernah merasakan hal-hal ya tadi kekhawatiran, kesedihan. Nah itu berarti juga sebagai suatu tantangan ya Bang ya. Betul. Suatu tantangan, tapi yang ya mau gimana pun kita juga itu tadi Bang, balik lagi growth mindset. Harus ada growth mindset. Dan itu juga yang mungkin akan Amang tanamkan ke teman-teman lainnya saat dalam memotivasi ya. Dimana ya mungkin kita pernah merasakan kekhawatiran itu, tapi ya kita juga harus ada rasa sukacita itu tadi ya Bang ya. Iya betul, jadi gini Brad. Kalau motivasi itu kan datang dari luar ya. Iya, motivasi dari luar. Dari luar, misalkan saya mau motivasi Breti, tapi yang menentukan kan Breti. Balik lagi kita diri sendiri ya, Bang ya. Mau ikut saya ngomong apa, yang menentukan hatinya Breti sendiri kan, kita sendiri, aku sendiri. Mau kita berlarut-larut dalam kesedihan, itu kita memutuskan. Itu motivator itu kan hanya membantu saja. Dan jangan salah, kadang-kadang motivator itu bisa mengecewakan kita karena apa?
Lah itu motivator kok kenyataannya dia begitu gitu. Itu bisa membuat kita jadi tidak bisa move on dari apa yang kita alami. Jadi menentukan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa move on dari kesedihan kita? Kembali ada satu kuasa. Ada satu kuasa yang bisa merubah kita. Itu kuasa apa ya? Kuasa Roh Kudus. Itulah kita harus berdoa kan? Kita meminta kuasa itu. Jadi kembali lagi motivator itu bukan berarti orang yang tidak pernah susah loh ya. Terkadang dia lebih susah. Ingat nggak Mr. Bean? Ya, Mr. Bean. Mr. Bean juga walaupun dia pelawak, tapi sering juga dia sedih kan? Iya betul. Gitu kira-kira Bet. Menarik Mang, menarik. Semakin menarik nih teman-teman nih. Semakin jadi semangat nih bertanya-tanya. Dan kita lanjut ya Mang ya. Iya silakan. Teman-teman yang lain. Ada juga nih Mang. Tadi mereka sudah kondisinya akhirnya dapat pekerjaan nih Mang. Tapi di tengah pandemi ini tadi ada mungkin beberapa dari kita yang kena PHK ataupun jadi ya atau freelance. Nah itu gimana sih Mang biar supaya kitanya juga tetap survive gitu? Iya. Jadi sekarang ini memang banyak di perusahaan-perusahaan mem-PHK-kan karyawan ya. Pertama-tama kan yang dikeluarkannya yang outsourcing dulu. Orang-orang kontrak dulu, borongan-borongan dulu. Nah, orang-orang borongan itu pun sudah mengalami kesedihan-kesedihan toh. Kemudian ada karyawan yang sudah karyawan tetap di PHK juga. Itu kan fenomena atau kejadian yang nggak bisa dielakkan di masa COVID seperti ini gitu. Nah, itu sebenarnya bisa mengobati perasaan orang yang tadi di PHK itu. Bagaimana mengobatinya? Banyak teman, kan biasanya gitu kan? Ada teman. Jadi sama-sama menderita gitu. Jadi kesedihannya tidak terlalu berlarut-larut gitu. Jadi katakanlah masih ada yang bisa disyukuri gitu. Tapi bukan syukur karena teman saya ada yang susah gitu. Dalam hidup ini selalu ada yang bisa disyukuri gitu. Misalkan nih, kalau kita di PHK, kita masih bersyukur. Oh, saya masih bisa membantu orang tua saya di rumah. Atau saya masih bisa belajar. Itu sesuatu yang minimal bisa disyukuri. Jadi tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dan nih, satu lagi, itu bisa saja jalan Tuhan untuk membuat kita lebih baik gitu loh. Ya kan rencana Tuhan selalu yang terbaik gitu. Jadi ada satu cerita nih teman juga nih, teman karyawan kita. Waktu dia di PHK, dia sedih banget bahkan datang ke kita supaya udahlah yang penting saya harga diri saya kalau saya di PHK, harga diri saya kepada istri saya, kepada anak saya menjadi hilang. Jadi apapun pekerjaan saya mau jadi cleaning service, tukang sapu bolehlah. Gitu kan. Karena apa? Dia menjaga diri. Jadi kesedihannya berlarut. Nah, akhirnya juga enggak bisa tetap di PHK. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kemudian dia mencari pekerjaan. Akhirnya dia diterima sebagai tukang parkir helikopter. Itu jauh lebih hebat dari income ya dalam tanda kutip daripada pekerjaan sebelumnya. Skillnya tidak terlalu wah sebenarnya. Di tempat itu dia bekerja sebagai operator. Tapi begitu dia di PHK, dia tukang parkir helikopter. Tidak susah, hanya begini-begini doang. Tapi income-nya gede. Dan pengalamannya bisa terbang kemana-mana. Akhirnya dia pikir, untung saya di PHK gitu loh. Itu mungkin ada momen-momen segitu. Jadi teman-teman, kalau ada yang di PHK, coba ambil sisi positifnya. Betul. Positive thinking dan tetap meminta kepada Tuhan tentunya. Ada rencana yang baik. Tetap bersyukur pastinya. Tetap bersyukur. Tapi tidak gampang loh itu ya. Tidak gampang pada saat itu gitu. Iya gitu. Pasti ada rencana terbaik yang akan Tuhan berikan untuk kita. Meskipun kita harus menghadapi ujian itu tadi ya Mang ya. Kesedihan itu tadi. Tapi percayalah teman-teman kalau pastinya apapun yang udah kita lalui itu ada rencana terbaik yang akan Tuhan berikan untuk kita. Don't worry, be happy. Be happy. Mantap Mang. Nah mungkin tadi kita udah tentang pergumulan teman-teman seusia kita lah emang enak Poso ya. Gak jauh-jauh dari kuliah, pekerjaan, ya mungkin juga setelah itu ada tentang pencarian teman hidup ya kan itu dia. Ya mau apapun itu sikonnya sebenarnya balik lagi sebenarnya intinya ada rasa khawatir ya kan teman-teman. Tapi tadi sudah di-sharingkan oleh Amang Situa kita bahwa growth mindset itu penting ya Mang ya. Dan ini terakhir deh Mang. Sebenarnya makin seru tapi ini sebenarnya intinya gimana sih Mang yang paling pentingnya jadi mengubah kata worry itu menjadi happy. Tapi dalam
pastinya keimanan kita pada Tuhan. Iya. Nah, mungkin kita coba bedakan dulu. Sebenarnya ada tingkatan daripada level lah ya. Ini levelnya begini. Happy itu kalau bahasa Indonesianya senang ya. Iya. Kira-kira senang gitu. Jadi senang, sedih itu dua hal yang bisa cepat berubah sebenarnya. Kalau mau senang, kondisi yang tadi menyusahkan menjadi enak, itu bisa cepat happy. Bisa cepat. Yang saya bilang tadinya dia dinyatakan tidak lulus, tapi kemudian oh iya kita keliru, ternyata kamu lulus. Dia cepat menjadi happy. Nah, bahagia juga agak naik sedikit kan daripada happy tadi. Bahagia, wah berbunga-bunga gitu kan. Nah itu. Tapi sebagai orang Kristen yang kita harus miliki adalah sebenarnya yang terutama adalah sukacita. Sukacita. Itu. Makanya Tuhan katakan bersukacitalah. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Bersukacita di dalam Tuhan. Nah, jangan kita bilang misalkan ya, maafnya berarti ya, kalau ada misalkan keluarga kita atau keluarga kita ada yang kemalangan. Katakan dia, maaf nih, orang tuanya meninggal. Kita bilang, don't worry, be happy. Nggak bisa dong. Nggak bisa dia secepat itu. Be happy. Tapi apa yang bisa mengubah dia adalah Tuhan untuk dia menimbulkan sukacitanya. Nah, ketika sukacita itu sudah mulai ada, ya karena keyakinan bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ketika itu kita yakini, sukacita muncul. Nah, ketika sukacita itu muncul, baru muncul lagi kegembiraan. Itulah be happy. Yang tadinya worry, khawatir bagaimana dengan masa depan saya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ada sukacita, baru muncul happy. Betul. Makanya wajahnya bersinar-sinar. Gitu. Tapi tidak gampang, tapi kita usahakan. Kita usahakan, kita berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa merubahnya. Betul. Ya. Betul sekali, Mang. Wah, terima kasih banyak Mang untuk saat ini. Sharing-sharingnya luar biasa memang. Itulah teman-teman ya. Kita pasti mungkin ada rasa khawatiran yang selalu melanda hidup kita ya. Baik dalam fase-fase tadi dari kuliah ataupun pekerjaan ataupun dalam next level lainnya. Tapi jangan itu jadikan kita sebagai larut dalam kesedihan itu ya, kekhawatiran. Tapi kita harus tadi tanamkan growth mindset tadi ya. Biar growth mindset. Kita evaluasi diri, kita refleksi diri. Saya pasti bisa seperti teman-teman yang lain. Jangan jadi kita lepas diri atau menjauhkan diri malah tapi mendekatkan diri apalagi sama Tuhan ya. Kita tetap perbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita minta hikmat. Kita percaya, kita yakini dan bersyukur selalu bahwa rencana Tuhan pasti selalu indah pada waktunya ya, Mang. Amin. Jadi ya, Mang, mari kita don't worry, be happy. Oke, terima kasih ya, Mang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, teman-teman, terima kasih untuk pada hari ini di podcast kita Don't Worry Be Happy. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube HKBP Pejuang dan YouTube HKBP YouTube Naposo.